Saya bacakan biar penontonmu ngerti. Kau bacakan karena kau nggak ngerti kan, makanya kau harus baca. Bukan. Iya, Biar kau nggak ngerti, jujur aja. Kau ajukan data, kau nggak ngerti. Kalau Salah. gitu coba terangkan 1 Korintus 1 tentang apa? Tadi ku ngomong kau potong-potong. Apa? 1 Korintus 1 itu tentang apa? Pemberitaan salib itu, ya kan? Dengar baik-baik nih, ya. Itu dianggap kebodohan. Bagi Siapa? Bagi siapa? Bagi siapa? Bagi mereka yang akan binasa. siapa? Siapa? Yang nggak percaya sama penyalipan itu kayak lu itu. Kok jadi saya? Lo kan baca 1 Korintus 1. Gini. Saya tanya objek 1 Korintus. Sebentar dulu. Objek 1 Korintus 1 itu Paulus membicarakan siapa? Ini ayatnya dari awal tentang berita salib. Iya, bagi orang binasa. Nah, Paulus sedang berbicara tentang siapa di situ? Tentang berita salib. Margona blow on. Ini blow on pakai otak kan? Dia yang ngajukan dalil, dia sendiri nggak ngerti. Ini gue ngomong nih. Mau nggak saya kasih tahu? Mau nggak saya kasih tahu? Seperti MIM saya dikte. Mau nggak saya dikte kasih tahu? Seperti Budi Asari saya dikte. Saya mau bahas satu ini. Santai. Mau tidak saya kasih tahu? Kau berbesar hati kalau kau tidak ngerti. Lu nggak pernah sekolah. Ya udah, sekarang saya tanya. Paulus mengatakan penyaliban itu adalah kebodohan bagi orang binasa. Nah, siapa orang-orang yang dimaksud binasa itu? Ya orang yang nggak percaya salib itu gimana sih? Siapa? Yang di situ siapa? Di antara yang salah satunya. Jadi gua, malon. Lu percaya nggak? Baca, makanya baca, Bibalnya baca. Lu percaya nggak? Kok jadi aku? Blow on. Inilah dia. Kamu percaya? Ini orang yang nggak ngerti Bible ini. Blow on. 1 Korintus 1, saudara, Paulus sedang berbicara tentang siapa di situ yang binasa itu. Yang nggak percaya penyaliban. Orang yang nggak percaya tentang pemberitaan salib. Siapa di situ? Siapa di situ? Ya orang-orang di zaman itu. Termasuk Siapa? sekarang. Kalau sekarang Siapa? Aku nggak ada di zaman itu. Blow on. Siapa? Tentang jemaat di Korintus, Ya siapa? Kok cuma di Korintus doang? Orang-orang yang Blow on. Makanya saya kasih tahu gimana. Makanya hidup jangan blow on. Inilah hidup kalau jadi Kristen harus blow on. Orang lu tahu banget. Kalau kau tidak tahu, kau berbesar hati, saya kasih tahu. Seperti saya mendikte kepada MYM. Gue di sekolah. Makanya saya tanya, 1 Korintus pasal 1 itu Paulus sedang mengadres bahwa penyaliban bagi kebodohan. Yang dimaksud kebodohan bagi orang binasa itu siapa di situ? Yang nggak percaya sama karya penyalipan Ya itu. siapa yang tahu? Saya nggak percaya. Siapa di situ? Siapa? Di zaman itu, ketika Paulus menulis surat buat orang di Korintus, di zaman itu ada orang-orang yang menolak juga penyalipan itu. Siapa? Orang-orang di Korintus itu, Dodol. Blow on. Baca Bible, nggak baca Bible. Inilah orang blow on. Saya terangkan bisa. Mau saya terangkan? Mau? Dari tadi. Enggak, karena lu orang pasti gua tahu jawabannya ngaco. Nih gue lihat coba. Saya terangkan, saya diktekan sebagaimana saya mendiktekan MYM. Oke, silakan coba. Iya. Saya akan ajari kamu sebagaimana saya mengajari Budi Asali. Emang gue nggak nonton Iya, diam. Makanya di sini supaya kau nggak blow on, pinter. Coba. Iya, ini saya mau ngomong. Dengar. Paulus punya konsep penyaliban itu berbeda dengan penyaliban orang Yahudi dan orang Yunani. Makanya kata Paulus dalam 1 Korintus pasal 1 itu, bagi orang Yahudi penyaliban adalah sebuah batu kesandungan, pemberitaan ini. Bagi orang Yunani adalah sebuah kebodohan. Oke, kenapa begitu? Ini orang Kristen blow on atau ngerti Bible? Dengar dulu. Makanya kalau blow on, siapa aja disebut blow on? Dia mulut dia kunci mulut kunci dulu. Siap belajar. Duduk yang rapi. Orang lu Ya harus siap kalau belajar. Gimana sih kalau belajar ngomong terus? Duduk yang rapi. Duduk. Sila duduk yang rapi. Duduk supaya nggak blow on. Jajan di sini. Duduk. Lihat. Didiktekan di sini bagus. Dengar. Nah, makanya lihat orang-orang Kristen nggak ngerti penyaliban. Blow on. Dengar. Nah, kenapa? Karena kalau konsep penyaliban
Untuk orang-orang Yunani itu hanya sebagai punishment, hukuman saja. Biasanya bagi penjahat, bagi pemberontak dan seterusnya. Nggak ada urusan dengan ketuhanan bagi Yunani, bagi Romawi. Kalau bagi orang Yahudi, penyaliban itu bagian daripada kutuk. Ulangan 21-23. Paulus mempunyai konsep penyaliban yang berbeda dengan keduanya. Paulus mengatakan bahwa Kristus telah menebus kita. Untuk orang Yahudi itu nanti yang ada di Galatia, orang Yahudi dari hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Sebab kata Paulus, terkutuklah orang yang digantung di kayu salib. Jadi proposal penyaliban Paulus berbeda dengan penyaliban orang Yunani, berbeda dengan penyaliban orang Yahudi. Saat itu Paulus katakan penyaliban adalah kebodohan bagi orang binasa. Siapa? Bukan saya. Orang Yahudi dengan konsepnya, orang Yunani dengan konsepnya. Blow on. Aduh, Ini blow on nggak ngerti. udah so tahu. Baca 1 Korintus 1:18, baca satu perikop, baca. Udah. Baca satu Udah perikop. belum? Berani nggak? Udah belum? Udah. Blow Oke ya. on. Gue bacain ya. Baca. Ya. Lu jangan potong ya, gantian Iya. ya. Lu nggak potong nih. Iya. Sebab pemberitaan tentang salib memang adalah kebodohan bagi mereka yang akan binasa. Ini bukan masalah konsep. Ini masalah iman. Baca dulu. Dibaca dulu katanya mau baca. Lu ngoceh terus kayak Dibaca dulu. Dia katanya mau baca. Baca dulu. Diam dulu. Iya, Nah, sudah blow on. tapi bagi kita, perhatikan nih, bagi kita yang diselamatkan, pemberitaan itu adalah kekuatan Elohim. Udah jelas ya? Ini masalah iman. Dibaca dulu. Kan saya sudah katakan proposal Paulus penyaliban itu beda dengan Yunani, beda dengan Yahudi, kan sama dengan saya. Baca dulu. Baca. Ampun Baca. ini. Ini orang blow on Bible begini jadinya. Lu tuh debat sama gua, nggak ada Dibaca, isinya, baca. gua bosan lu. Baca. Gua Baca. baca lu. Ini gua Baca baca. dulu. Gua Tadi kau janji mau baca, kalau kau nggak janji mau baca turun aja, kita ganti yang lain. Baca dulu. Gue jelasin Baca. lu. Baca. Takut gue jelasin. Baca. Udah jelas ayatnya. Baca. Saya akan binasa. Dibaca, terus baca terus. Itu kebodohan. Terus? Kalau lu nganggap, lu nggak percaya. Dibaca dia. Baca. Kalau takut, pemberitaan Dibaca. salib itu. Kau janji mau baca, kalau kan lu sudah nggak jelaskan, percaya, saya jelaskan akan tadi. pemberitaan Baca. salib itu, lu itu orang akan binasa. Yang kedua, Baca. sedangkan pemberitaan salib itu Malah menjelaskan. itu adalah Baca untuk membuktikan penjelasan saya benar atau tidak. Baca. keselamatan buat diam dulu. Mas. Keselamatan buat Blow on. Ya, Ini yang kalau blow on beriman dipiara itu begini nih. itu ayatnya. Ini kalau blow on dipiara begini. Lihat, baca. Lu kok tahu lu. Dibaca. Baca. Karena ada tertulis ya. Ah. Aku akan membinasakan hikmat orang-orang berhikmat dan kearifan orang-orang bijak akan kulenyapkan. Terus. Oke? Ya. Terus. Ini di luar orang-orang yang percaya nih ya. Orang yang nggak percaya sama penyelipan itu, sama pemberitaan salib itu ya. Ini orang-orang yang menganggap diri berhikmat. Kayak lu nih salah Baca. satu. Gue tunjukin lu salah satu ini. Baca. Aku jadi aku. Enak aja. Baca. Aku lu. Di manakah orang-orang berhikmat? Di manakah ahli Taurat? Di manakah Nah. pembatah dari dunia ini? Bukankah Elohim telah membuat hikmat dunia ini menjadi kebodohan? Nah, lu tuh yang nggak ngerti tentang penyelipan itu. Ahli Taurat, Yang Margona. penyelipan itu. Lu lah itu. Ahli Yang Taurat. binasa itu. Kok jadi gua ahli yang Taurat? habis hidup lu, tau nggak? Ah, Lu lah orang yang bodoh itu Lihat, sebenarnya. lihat. Dia yang baca apa? Pembahasan itu kekuatan Baca. buat kami, tau Baca, nggak? baca, Tau baca. nggak? Oke, lihat, gue sambung lagi. Ya, perhatikan. Bener kan? Lohon dasar. Oleh karena dia, ya lu dungu, dalam hikmat Allah tidak mengenal oleh karena dunia Iya, dalam baca aja hikmat susah. Elohim, tidak mengenal Elohim oleh hikmatnya, maka Elohim berkenan menyelamatkan mereka yang percaya oleh kebodohan pemberitaan Injil tuh. Lu Ya, anggap kebodohan. bodoh Injil. Iya, gue yang akan diselamatkan ini ayatnya Kebodohan jelas. pemberitaan? Akan diselamatkan. Akan Kebodohan diselamatkan. pemberitaan? Menyelamatkan mereka. Kebodohan Tidak pemberitaan kebodohan. apa? Mereka Kebodohan nih. pemberitaan apa? Mereka nih. Beritaan Injil. Karena lu Iya. yang ngomong. Lu kan akan binasa lu. Lu kan ngomong barusan tuh. Jadi pemberitaan Injil kebodohan. Lu akan Bentar, binasa. Jadi pemberitaan Injil Lu kebodohan. bilang tadi kan. Iya, sebentar, saya Lu konfirmasi salah dulu. satunya. Kan lu Konfirmasi ngomong dulu. juga barusan kan. Jadi Nah, pemberitaan lu Injil yang bilang kebodohan. juga. Ah, mulai Bahwa emosi, lu akan emosi, binasa, emosi. kan? Boleh kan? Lu akan binasa. Emosi panas. Gua terusin. Pemberitaan Injil kebodohan.
Bagi mereka kan binasa kayak lu. Pemberitaan Injil kebodohan. Bagi mereka kayak lu nih. Barusan pemberitaan Injil kebodohan. Iya, bagi lu nih. Alhamdulillah. Kenapa? Karena lu baca pasal itu yang bunuh diri lah. Kebodohan. Pemberitaan Injil harus sebuah kebodohan. Karena lu Lanjut, baca. lu akan binasa. Baca lagi. Diam, Baca. diam ya. Ada gelawan lo. Ya. Banget ya. Orang-orang Yahudi mengendaki kehendak. Orang-orang Yunani mencari hikmat. Tetapi kami memberitakan Kristus yang disalibkan. Ya. Beda. Ini Yunani, ini Yahudi. Beda. Dulu, Tapi dong, kami lu memberitakan diam yang dulu, beda. lu gak ngerti, lu gak ngerti. Jauh Islam, gak ngerti lu, dong. Loh, baca lagi barusan. Yang barusan baca. Ulang. Tetapi kami memberitakan Kristus disalibkan ya. Kristus yang disalibkan diberitakan baca. ya, oleh Paulus ya. Untuk orang-orang Yahudi, suatu batu sandungan. Ya kan? Ya kan? Kenapa orang Yahudi itu gak menerima Yesus? Untuk orang-orang bukan Yahudi. Bukan, Yahudi menerima tanda. Blow on. Orang Yahudi itu menerima Orang Yahudi itu menerima tanda. Dan tanda tanda Yesus. Orang Yahudi terima gak hari itu? Yesus disalibkan? Enggak, orang Yahudi terima disalibkan. Tapi tidak. Terima dari mana? Udah jelas gak menerima kok. Ya orang Yahudi terima tapi tidak terima bangkit, Margona. Baca. Nih, baca nih. Nih, baca nih. Orang Yahudi salibkan dia. Orang untuk orang Yahudi suatu batu sandungan. Lihat gak nih? Kenapa? Karena mereka nggak percaya Tuhan Yesus nih. Bukan nggak percaya penyaliban ini ya. Tuhan. Ini topiknya penyaliban. Blow on banget ya ini orang ya. Kenapa penyaliban memang nih? Dan untuk orang-orang bukan Yahudi suatu kebodohan. Lihat gak? Udah jelas belum? Yahudi konsep penyaliban ini, Jack. Konsep penyaliban ini, Jack. Pun, ini maksudnya orang yang kagak percaya sama Yesus. Dengerin dulu. Dengerin dulu. Blon. Dengerin Blon. Jack Blon. Tetapi untuk mereka yang dipanggil, baik orang Yahudi maupun orang yang bukan Yahudi, Kristus adalah kekuatan. Perhatikan. Nih, sekali ya jadi Kristennya. Mereka yang dipanggil. Bisa teriak-teriak doang, isi nggak ada. Baik orang Yahudi maupun orang bukan Yahudi, Kristus adalah kekuatan Elohim dan hikmat Elohim. Ini bagi yang menerima dong. Proposal yang beda dari Paulus, Blon. Bukan masalah proposal, goblok. Lu pikir mau minta sumbangan kayak lu. Blon banget ya. Dengarkan dulu, Jack. Dengarkan. Sebab kan yang bodoh dari Elohim. Ada orang Yahudi. Dengarkan dulu. Mulai konslet ya. Mulai konslet. Udah konslet susah, nggak bisa berhenti dia. Kalau sudah konslet sudah. Lu kan bilang gue bodoh kan. Kan lu bilang gue bodoh. Sudah konslet sudah. Iya, body ini keren banget nih. Sebab yang belajar aja dulu, belajar di bawah aja. Apa? Silakan, siapa lagi? Satu-satu ya. Satu-satu ya. Blow on banget. Nih ya, gini ya teman-teman. 1 Korintus pasal 1 itu orang Yahudi tahu ada penyaliban. Lukas 22 salibkan dia. Tahu orang Yahudi. Orang Yunani juga punya sistem penyaliban, tapi fungsinya beda. Kalau Yunani itu hanya untuk penjahat. Nah, supaya orang-orang tidak melakukan hal yang sama. Orang Yahudi salah satunya bentuk kutuk, gitulah kurang lebih. Paulus punya konsep penyaliban yang berbeda dengan Yunani, berbeda dengan Yahudi. Saat itu yang diadres orang Yahudi saat di situ dan orang Yunani saat di situ. Blow on Kristen. Ini orang yang teriaknya aja. Pak Yusar Muslim atau Kristen? Pak Yusar Muslim atau Kristen? Hitung ya Pak, izin ya. Sampai 7, 1, 2, 7. Pak, di bawah dulu ya. Bapak Muslim atau Kristen? Pak User, di bawah dulu ya Pak. Bapak sudah saya panggil berkali-kali, izin ya. Silakan teman-teman Kristiani. Blow on banget. Ada yang begitu ya. Pak Tommy, Muslim Kristen? Pak Tommy, Muslim Kristen? Gua udah bilang lu kabur sama gua kabur lu. Tadi ya? Gua udah bilang lu nggak punya ilmu. Dibaca dulu. Lu takut, sebab yang bodoh dari awal. Apa lagi nih orang gila.
panas, 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 panas. Makanya orang-orang tidak mau jadi Kristen. Pak Tommy Muslim Kristen, Pak. Pak Tony. Pak Andifa Muslim Kristen. Pak Andifa Muslim Kristen. Dibawa dulu ya. Duh, banyak banget ini. Satu-satu ya. Pak Dayat Muslim Kristen. Dayat Chain Muslim Kristen. Oh, pada kepijit ya. Pak Dayat Muslim Kristen. Pak Andifa minta naik terus. Pak Andifa Muslim Kristen. Pak Andifa. Pak Andifa Muslim Kristen. Pak Andifa kenapa minta naik terus? User. Pak User Muslim Kristen. Pak User. User Muslim Kristen. Teman-teman Kristiani sekalian, kalau mau belajar silahkan belajar dengan hikmah, dengan bijaksana. Jangan jadi blow on, jadi gila begitu. Kalau gimana orang bisa belajar? Pak Joko Global Muslim Kristen. Pak Joko. Ini pada kepencet kayaknya ya. Kenapa ya? Pak Capricorn Muslim Kristen. Kristen host. Baik, bisa open cam Pak. Rafiki Al-Mughayat Muslim Kristen. Sekondo atau salah aja. Aceh ya. Silakan Pak Capricorn, dibuka kameranya. Mana Silakan bos? Pak. Dibuka kameranya itu. Dibuka kameranya. Silakan. Dibuka kameranya Pak. Ah, siap. Bentar saya sapa dulu. Pak Aco Muslim Kristen Pak. Pak Aco. Pak Aco Muslim Kristen. Dibawa dulu ya. Mungkin ini Pak Capricorn mau tanya-tanya. Silakan Pak Capricorn. Ini Boleh, Pak. apa ini? Temanya apa ini Bang? Enggak, saya untuk malam ini saya beri kesempatan Kristen untuk bertanya. Silahkan, boleh. Maksudnya gimana Pak? Maksudnya tema apanya dulu Bang? Enggak, saya buat lebih general. Any topik, dalam semua topik. Artinya kan kita tamu. Ini ada Pak Saiful. Topiknya. Oh, ini bos saya ini. Bos, kan? Assalamualaikum, Mas Saiful. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, siap. Lanjut Pak Chan, lanjut. Saya Siap. dibawa aja. Siap, Masya Allah. Ini bos saya ini. Perkenalkan ya, follow ya, Pak Butek Siregar. Masya Allah. Jazakallah khair katsiran. Follow beliau ya. Soalnya dari Ya. tadi ini Bang dengar-dengar agak seru juga ya. Iya Pak, gimana Pak? Maksudnya dalam hal apa ini? Bebas sih Dalam Pak. hal apa ini Bang? Saya membuat lebih general, lebih global dalam semua topik Pak. Baik itu ketuhanan, keselamatan, bahkan yang lebih tendensius kekristenan, penyaliban, begitu Pak. Jadi mendingan saya ikuti alur aja ya tentang penyaliban Boleh penyaliban. silakan. Boleh silakan Pak. Apa yang ditanyakan? Jadi penyaliban menurut Abang itu di dalam kekristenan itu gimana?
Di dalam kekristenan yang saya pahami adalah Kristen meyakini Tuhannya yang bernama Yesus itu dia disalib, terus dia mati. Fungsinya adalah untuk menebus, menghapus dosa-dosa Kristen. 1 Korintus pasal 15 nomor 3, Kristus telah mati karena dosa-dosa kita. Lalu juga untuk menebus Kristen dari kutuk hukum Taurat. Galatia pasal 3 nomor 13. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita, sebab terkutuklah orang gantung di kayu salib. Itu yang saya pahami dari menurut kekristenan yang ternyata palsu, salah menurut Bible, begitu Pak. Maksudnya menurut abang, maksudnya salahnya di mana Bible? Baik, saya kasih contoh. Tadi ayat yang saya sampaikan Galatia pasal 3 nomor 3. Iya, itu kan tidak dikatakan dari hukum Taurat atau menebus dosa orang Kristen. Di situ kan tidak ditulis begitu. Ditulis. Bapak buka 1 Korintus pasal 15 nomor 3. Oh, sebentar ya Bang, saya ambil. Iya, silakan. Pak Jemi, salam Pak. Salam Kang Chan. Pak Jemi siap. Nanya bayar nggak nih? Kalau nggak bayar nanya. Kalau bayar gua nggak mau, nggak jadi. Gua mending batal turun. Tadi ada rencana per 20-an, cuman nggak jadi. Oke. Gimana Bang? Silakan lanjut dulu. Ini Dalam satu Korintus berapa? Bang? Pasal 15. 1 Korintus. Ya. Nomor 3. Maaf ya, di sini di belakang masih ramai. 1 Korintus pasal 15 nomor 3 dan 4. Boleh bonusnya nomor 4 juga. Pak Capricorn, Pak Jemi, izin saya nggak naikkan. Sebentar Pak Capricorn, izin saya nggak naikkan dulu teman yang lain ya, supaya Bapak bisa bertanya dengan lebih leluasa ya. Ya, terus gimana Bang? makasih Kang Chan. Siap. Jadi Satu jangan Korintus. naikin supaya kitanya bisa eksklusif. Ini berarti Kang Chan ini ngehargain Bapak sama saya. Keren. Makasih Kang Chan. Siap. Maaf ya teman-teman sekalian yang mencoba untuk izin bergabung, izin dulu ya supaya bapak-bapak di atas bisa lebih leluasa. Nanti kalau beliau-beliau sudah mencret. 1 Korintus. Nah kalau yang ini udah mulai framing ini. Kurang ajarnya udah keluar. Baru tadi malaikat, sekarang jadi juri. Masih Kang Chan. Lanjut. 1 Korintus pasal 15 nomor 3 Pak. Ya, terus gimana itu Bang? Tolong dibacakan. Itu membatalkan premis Bapak tadi bukan karena dosa. Bacakan. Ini kan dalam hal kebangkitan 1 Korintus 15 pasal yang ketiga. Itu lain Bang. Sebab yang sangat penting telah aku sampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri, ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita, sesuai dengan kitab suci. Kata Jadi Paulus, bukan Kristen Bang. ya, kata Paulus, Kristus mati karena dosa-dosa kita. Sebagai Kristen Bapak setuju nggak? Gimana? Menurut Paulus, dari ayat yang Bapak baca barusan, Kristus telah mati karena dosa-dosa kita. Bapak setuju nggak sebagai Kristen? Dosa-dosa kita, tapi tidak mengarah ke Kristen kan? Nah, kan orang Kristen sendiri nggak bantah Paulus kan? Nah, bukan bantah Bang. Di sini Pak, kan dengarkan, dosa-dosa kita ini banyak Bang. Bisa juga abang, bisa juga siapapun. Kita ini kan dalam konteks arti bahasa Indonesia itu, kita itu berarti semua. Iya, bagi Kristen tidak. Ya enggak? Bagi Kristen tidak. Mau Kristen, Islam, Buddha, Hindu, Konghucu, siapapun kan dikatakan kita. Berarti mau Islam, Hindu, Paulus mengatakan kita semua atau kita? kan dikatakan kita. Alhamdulillah. Kita itu kan berarti semua, merujuk pada semua. Enggak, kita.
Nah, Bahasa Pak, Bapak Indonesia sebagai gimana? baik, anggap aja semua ya. Anggap, Kita kan bisa anggap saya, aja. kamu. Oke, Arti anggap aja pakai ba- pemahaman Bapak. arti Ya, kata anggap aja pakai pemahaman Bapak ya. Sekarang Bapak sebagai Kristen, apakah Bapak meyakini bahwa Kristus mati untuk dosa-dosa Kristen? saya tidak bisa mengatakan begitu, Bang. Nah, Karena Bang. arti kata Bukan begini. pemahaman, arti kata Pak, bahasa Indonesia itu banyak, Bang. baik, sekarang itu yang saya tunjukkan, Karena Pak. di sini Sebentar. tidak merujuk Pak, itu yang saya tunjukkan. ke Pak, seseorang baik, atau itu yang sedang. agama. Baik, Tidak baik. merujuk ke satu orang atau agama, Bang. Itu yang ingin saya tunjukkan, Pak, Kata bahwa beda. klaim Bapak tadi sebagai Kristen ternyata dibantah oleh Bible sendiri. Dalam konteks apa ini, Bang? Kematian ada Yesus. pertama. Kematian Yesus. Sekarang tadi karena dosa, yang sekarang kedua karena kutuk. Kristus telah mati, Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat. Bapak percaya nggak? Tertulis di mana itu, Bang? Galatia pasal 3 nomor 13. Bentar, Bang. Ini pemahaman ini. Bapak begini ya, Bapak bacakan. Karena tabiat orang-orang Kristen ketika disuruh baca langsung melemparkan ini pemahaman kamu. Enggak, Bapak yang baca, tadi bukan saya. Biasanya itu dilakukan untuk menghindari bahwa saya salah. Lalu dihindari, itu pemahaman dia. Enggak, Bapak yang baca, Bapak yang buka, Bapak yang diktekan kepada kita, kita yang mendengar. Kok jadi aku yang disalahkan? Bukan. Abang nggak Galatia salah. Galatia pasal 3 nomor 13. Galatia berapa, Bang? Pasal 3 Ya. Ayat nomor 13. Teman-teman mohon izin ya, mohon izin. Yang mau naik izin dulu ya supaya ada kesempatan Kristus Bapak ini. telah menebus kita dari hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita, sebab ada tertulis, terkutuklah orang-orang yang digantung pada kayu salib. Pak, saya nanya jujur boleh kepada Bapak. Ya, Bapak pernah tidak dengar ayat itu selama perjalanan hidup Bapak sebagai Kristen? ya, Pernah nggak dengar? baca, udah dengar, baca, udah. Bapak pernah dengar nggak kalau Yesus itu menjadi kutuk? Sebelum ini pernah dengar nggak, Pak? Pernah Maksudnya dengar nggak? sebelum ini, sebelum hari ini. Belum. Inilah dia. Nah, dulu itu kan dia. Kalau saya udah bosan. Cari Iya. 2 kali gua. Enggak. Maksudnya kau nggak ditanya, kan belum ditanya nanti kan Oh, suruh iya, Bapak. iya, Bapak iya. bilang Oke. Bapak dulu. Ya, Siap, lanjut Kang Chan. Pak, coba Bapak resapi apa yang ini disampaikan oleh Paulus di situ. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Siapa yang menjadi kutuk di situ, Pak? Kristus. Kalau saya, Bang, kalau saya pemahamannya begini, Bang. Dari penyaliban Yesus Kristus itu kenapa harus terjadi? Karena itu dari Allah itu sendiri, di mana dia harus mengorbankan tubuhnya di hadapan manusia, di hadapan umat manusia itu agar menjadi contoh keteladanan, dalam arti ini bicara korban. Kalau dalam perjanjian lama itu kan anak domba, artinya tanda perjanjian, korban. Nah, di dalam perjanjian baru digantikan oleh manusia. Kalau perjanjian lama kan anak domba, hewan. Perjanjian baru ya manusia, Yesus Kristus itu sendiri. Dalam artian kutuk itu bagi saya itu, Bang, itu karena
dosa-dosa manusia, perbuatan dosa manusia, persinahan, penyembahan berhala, keserakahan, kesombongan. Itu Bang. Oke. Yang Bapak sampaikan itu sudah saya dengar beribu-ribu kali. Sebanyak itu juga saya mendapatkan dalam Bible tidak ada satupun ajaran Yesus yang mengajarkan demikian, Pak. Dan itulah yang menjadi alasan, Pak, kenapa Bapak tidak familiar dengan ayat yang tadi. Karena Bapak lebih mendengarkan bapak-bapak gereja atau orang-orang gereja, pendeta atau pastor atau siapapun. Bapak Kristennya apa? Katolik atau Protestan? Protestan Bang. Protestan. Bapak mendengarkan pendeta dan seterusnya, gembala Bapak. Tapi kalau Bapak benar-benar mempelajari ajaran Yesus, Yesus tidak pernah mengajarkan sekalipun dalam Bible, Pak, bahwa dia akan mati terkutuk, tidak pernah ada, Pak. Bahkan dengan iming-iming untuk menebus kita dari kutuk komentar, nggak ada, Pak. Poin pertama. Poin kedua, Pak, kalau kita baca ajaran Yesus, Pak, yang Bapak akan di-blocking untuk mempelajari ajaran Yesus. Bapak akan melihat ajaran Yesus itu, Pak, ajaran yang jauh sekali dari ajaran yang Bapak sampaikan. Datanglah murid-murid Yesus kepada Yesus. Guru yang baik, bagaimana orang-orang Yahudi ya? Guru yang baik, bagaimana cara mendapatkan hidup yang kekal? Jangan kau katakan aku baik. Mengapa kau katakan aku baik? Hanya ada satu yang baik, yaitu Tuhan. Bagaimana caranya mendapatkan hidup yang kekal? Bukan meyakini Yesus mati di kayu salib terus dikutuk, bukan. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan ini, jangan itu, jangan ini, jangan itu. Dengan melakukan perbuatan-perbuatan baik. Hukum yang terutama itu, kasihilah Tuhanmu, beriman yang benar, Pak. Kalau Bapak punya iman yang ngikuti pendeta, Bapak tidak sedang meyakini Tuhan yang benar. Kenapa? Karena kata Yesus, kasihilah Tuhanmu, kasihlah sesamamu, kasihlah Tuhanmu dengan segenap hati, jiwa dan akal budimu, Pak. Kenapa Bapak tidak rubah mulai dari sekarang, mumpung masih hidup, kita semua, rubah modenya dengan membaca ajaran Yesus secara objektif. Kalau Bapak membaca ajaran Yesus secara objektif, Bapak akan menemukan ajaran Yesus itu jauh dari ajaran Kristen, bahkan bertolak belakang. Pertanyaannya begini, lalu bagaimana mungkin ribuan orang, jutaan orang meyakini hal begitu? Meyakini hal itu. Karena yang ngajarin bukan Yesus, Pak, yang mengajarkan Paulus. Paulus mengajarkan itu penyaliban, dia menjadi kutuk, dan seterusnya, dan seterusnya. Ditambah siapa? Ditambah kesalahpahaman teman-teman Kristen. Saya kasih contoh, Pak. Galatia pasal 3 nomor 13 itu, Pak. Kalau Bapak baca konteksnya, dia nanti di Galatia pasal 2 itu kepada orang-orang Yahudi yang ada di Galatia, di Galatia. Galatia nama tempat. Bapak baca di nomor satunya. Galatia pasal 3 nomor 1. Paulus berbicara kepada mereka. Wahai orang-orang Galatia. Orang Galatia ini yang dimaksud siapa? Orang-orang Yahudi yang di Galatia. Siapa yang sudah membuat kamu terpesona? Hanya itu yang ingin ditanyakan oleh Paulus. Siapa yang membuat kamu terpesona? Bukankah Yesus Kristus yang telah aku beritakan dengan terkait penyaliban dan seterusnya? Jadi orang-orang Galatia yang diajak bicara oleh Paulus di situ adalah orang-orang Yahudi yang ada di Galatia. Bukan Bapak. Bapak nggak ada urusan dengan kutuk hukum Taurat. Bapak ini bukan Bani Israel. Bukan orang Galatia. Bukan Anda. Paulus sedang berbicara kepada orang-orang Yahudi yang di Galatia. Oke, tapi karena promosinya Kristus harus mati. Kristus mematikan dosa-dosa kita, menebus kita dikutuk hukum Taurat. Hanya karena promosi itu, Kristen masuk ke situ tuh, Yesus mati untuk kita. Enggak, bukan untuk Bapak. Konsep Paulus begitu, Pak. Iya, karena kan itu Bang, konsep dari Kristen itu kan Yesus mati untuk semua orang karena pengorbanannya. Jadi saya bukan mengikuti ajaran pendeta-pendeta atau apa yang sekolah-sekolah teologi ya, enggak juga Bang. Karena Ajaran siapa? saya Ikuti siapa, Bapak? begitu. Saya mengikuti
firman yang sudah ada di dalam Bible ini dan mempelajari, memahami, dan selalu minta kekuatan Roh Kudus agar dapat mengerti isi semua firman yang sudah ditulis oleh manusia. Makanya sampai sekarang dikatakan Alkitab lewat LAI, Lembaga Alkitab Indonesia. Oke. Boleh saya tes Pak, klaim Bapak. Tolong tunjukkan kepada saya Pak, di mana Yesus pernah mengajarkan kalau dia harus mati terkutuk. Kalau mati terkutuk dalam Alkitab tidak ada tertulis itu, Pak. Alhamdulillah. Tidak ada. Berarti Bapak tadi Ya, begini, barusan Pak. Bapak. Berarti beberapa Kutuk detik itu- yang barusan. kutuk itu kan karena kalau Rasul Paulus dia menyampaikan di Galatia ini karena hukum Taurat itu, pada hukum Taurat itu kan di zamannya Nabi Musa. Kutuknya itu kan di hukum Taurat itu kan dibawa oleh Musa karena bangsa Israel itu sudah melakukan pola-pola hidup yang sudah tidak berkenan di hadapan Allah, sehingga Allah menurunkan 10 hukum Taurat lewat Nabi Musa. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan menyembah ilah-ilah lain di hadapanku, dan lain-lain. Bukan, nanti dulu, sebentar, sebelum ke sana. Datang di Pak, dalam sebelum kesana. karya penyaliban Yesus Kristus. Nggak ada penyaliban, Pak. Yesus tidak disalib dalam Bible. Dengarkan dulu, Pak. Pak, apakah Yesus pernah mengajarkan kalau dia akan mati disalib, makan mati terkutuk atau tidak? Tidak ada. Bagus. Kalau mengajarkan akan mati ada nggak Pak? Kalau kata dikutuk tidak ada. Karena itu Dan- kan penyaliban itu kalau penyaliban itu kan seperti Abang tadi bilang. Kalau untuk bangsa Yunani itu penyaliban itu ada agar supaya orang-orang itu tidak melakukan kesalahan lagi. Nah, sekarang Pak, kalau Yesus tidak pernah Betul, mengajarkan itu, Pak. dia, ya baik. Kalau Yesus tidak pernah mengajarkan dia akan mati terkutuk, menjadi kutuk, lalu siapa? Bapak dapat ilmu dari mana Yesus mati menjadi kutuk untuk menebus dosa Bapak? Dari? Tidak, kalau kata kutuk itu, Bang, aduh itu lain, jauh sekali itu, Bang. Ya memang, makanya saya tanya, betul jauh sekali dari Yesus itu jauh sekali. Kami Muslim meyakini Yesus tidak begitu. Nah sekarang Kristen meyakini itu. Nah kalau begitu Pak, Bapak Yang cocoknya kalau jadi Muslim Kristen, dong begitu. kalau Kristen itu kan, maksudnya Bang, Kristen itu kan banyak. Ada Kristen Katolik, ada Kristen Advent, Protestan ada aja dulu, Protestan aja. Protestan, Bapak aja Protestan. Kalau Nah sekarang Protestan, Bapak, siapa yang Bapak mengatakan itu? sebagai Siapa yang Protestan mengatakan? Bapak, ya sebagai Protestan Bapak dapat ilmu dari mana Yesus itu harus menjadi kutuk, mati menjadi kutuk? Bapak dapat ilmu dari mana? Tidak ada itu, Bang. Yesus Karena menjadi kutuk tidak? Yesus bukan menjadi kutuk, tetapi Yesus membawa kedamaian, kasih. Baca lagi Pak Galatia 3:13 Pak barusan. Ya, itu artinya, Bang, begini, Bang. Kristus Baca telah dulu. menebus kita dari kutuk hukum Taurat Dengan jalan, lanjut. dengan Dengan jalan. jalan menjadi kutuk karena kita. Nah, mungkin ini, Bang, kalau Salah ketik, salah terjemah. bisa juga begitu, Bang. Bisa juga, iya. Bisa Salah ketik juga. saudara-saudara. Mana bisa begitu Bang? Saya Karena juga Kristen. Lai ini kan dari Lembaga Alkitab Indonesia kan ada Kesalahan ya. Alkitab yang kata-kata ada yang beda-beda.
Beda-beda. Iya. Nggak ada yang beda. Saya udah baca semua. Mau dari mau bahasa Inggrisnya juga sama. Nah, Pak Jamil ini Bang. aneh Maksudnya intervensi dia. setiap tahun, setiap tahun. Bapaknya udah ada dalam mode yang benar, nggak mau Yesus menjadi kutuk. Dia mah parah nih, Om. Bapak udah benar. Yesus nggak mungkin terkutuk. Pak Jamil ini dasar. Kutuk itu kan karena Iya, dosa. tapi nggak apa bagus, bener Kang Chan. Dalam mode yang benar, setuju Kang Chan, setuju kan? Yang jadi Iya. masalah, maksudnya jadi masalah nanti konsekuensi logisnya bapaknya nggak bisa baca karena tercantum. Enggak, itu salah. Serius, saya percaya dengan Bapak. Saya juga percaya Yesus salah menjadi kutuk. Yesus ini Pak, Yesus diberkahi, betul tidak, Pak? Ya, Yesus kerjanya kan untuk melayani, memberkati. Nah, Pak, Yesus itu diberkahi di mana saja dia berada. Bapak setuju nggak? Pak, Bang. Pak ada dua pilihan. Pak Capricorn ada dua pilihan. Pilihan pertama, Yesus menjadi kutuk. Pilihan yang kedua, Yesus diberkahi di mana saja dia berada. Bapak pilih yang mana sebagai orang yang baik? Diberkati di mana saja. Masya Allah. Ya Allah, Muslim itu ajaran Muslim, Islam ini. Ini jangan-jangan Pak, Islam nyamar ini. Islam kayaknya Kang Chan. Lanjut. Pak Capricorn agamanya apa? Kristen Protestan, Bang. Iya. Dibilang parah dia. Tapi yang jadi masalah, Bapak kalau milih yang pertama itu Bapak Kristen itu ajarannya. Kalau yang nomor dua, yang nomor dua itu teman-teman Muslim. Ada Kalau di ajaran ada di Alkitab. kalau ajaran Kristen, kalau buat saya, Bang, maksudnya begini, ajaran Kristen yaitu pengajaran-pengajaran dari Kristus. Apa contohnya pengajaran dari Kristus yang di Bapak ajarkan? Bapak Ajaran lakukan. dari firman dari Selain ajaran Kristus. kasih, karena ajaran kasih pasti. Apa? Jangan Apa ajaran membunuh. Kristus? Misalnya dalam Bible kan ditulis, ketika pipi kananmu ditampar, berikanlah pipi kirimu. Itu Asli, kasih, Pak. itu kasih. Asli, Selain cerita. itu, selain itu. Bapak lokasi di mana? Sherlock. Pak asli. Bapak kalau ditampar pipi kiri, Bapak kan kasih pipi kanan. Kan begitu, karena Kristus itu kan dia begini, dia menjadi contoh teladan bagi kita. Kalau bisa dikatakan di dalam ajaran kekristenan, yaitu di mana apapun yang sudah dilakukan oleh Yesus Kristus itu menjadi contoh untuk kita lakukan. Nah, Karena seperti banyak Sherlock dulu Pak, ke Kang Chan satu, Sherlock ke saya satu. Kang Chan nabok yang kiri, saya nabok yang kanan. Wah, parah itu. Pak, kalau saya tampar pipi kiri Bapak kasih pipi kanan nggak kepada saya? Kagak, itu bagian saya kanannya. Bagian saya kanannya. Itulah dia. Kalau Tahu kita nggak, masih Pak? pakai Tahu nggak? kalau kita masih pakai perjanjian lama, nah itu kan gigi ganti gigi, mata ganti mata, Betul. ya enggak? Itu perjanjian lama. Jadi di dalam perjanjian baru kita di dalam kekristenan, tapi yang utama dulu begini Bang, arti dari Kristen itu kan pengikut Kristus. Wait, sudah saya dengar. Satu dulu, Sans. Sudah tahu kan, Abang sudah Satu tahu dulu. kan? Enggak, Kristen Jadi- bukan pengikut Yesus, itu klaim. Dengarkan lupa, gini. Satu, kalau perjanjian lama gigi ganti gigi, mata ganti mata. Oke. Kalau Yesus versi Kristen nih, versi Bible. Saya nggak meyakini Yesus mengajarkan beginian. Kalau ditampar pipi kiri, kasih tampar pipi kanan, betul kan? Ya, Bapak, kalau ditampar pipi kiri, mau nggak kasih pipi kanan? dalam konteks apa dulu Pak? Dalam semua konteks, Yesus mengatakan dalam semua konteks. Gigi ganti gigi, Ya. mata ganti. Tuhan berfirman. Tuhan berfirman, gigi ganti Masalah kan gigi. itu setiap itu kan pasti ada kejadian, masalah. Enggak, saya ingin dalam konteks pembuktian, pemahaman kan pembuktian klaim. dalam Sebentar dulu. pemahamannya kan posisi dalam
keadaan ada masalah. Masalah saya Bapak buat klaim tanpa dasar. Begitu. Masalah saya ingin membuktikan klaim Bapak itu masalahnya. Nanti Bapak Sherlock sama saya. Terus kalau Sama saya juga. tampar Sama saya juga. kalau saya tampar pipi kanan Bapak mau saya kasih pipi kiri tidak? Tidak, nggak mungkin. Dalam Kenapa? konteks ada masalah apa dulu begitu, Bang? Ini masalahnya pembuktian klaim Bapak itu masalahnya. Apakah Bapak akan kasih maksudnya- pipi? Iya, itu konteksnya. Nah, itu kan dalam ajaran, tapi dalam artian ada masalah apanya dulu begitu. Ya, masalahnya pembuktian. misalnya saya dengan misalnya begini, contoh saya dengan abang dalam satu kompleks berantem hanya masalah sepele, misalnya cuman teriak-teriak, terus abang marah, woi jangan teriak, kenapa Terus kamu Bapak teriak? ditampar. Karena emosi langsung plek. Nah, Bapak setelah Bapak ditampar, Bapak kasih pipi kanan nggak? Masalah contoh Masalah itu. seperti Masalah itu. yang Ini itu. kan nggak ada masalah. Ini Masalah kan yang itu. nggak ada masalah Kita ambil masalah. apa. Iya, baik. Kita ambil masalah yang itu. Ini Yang tidak tadi. ada masalah apa. Iya, ya. Kita ambil masalah itu. Pemahaman Yang tadi. ya, artian pemahamannya Pak kita Capricorn. harus tahu dulu dalam kejadian Pak Capricorn. apanya Mulai dulu. ngeles. Ini mulai ngeles ya. Capricorn. Apa Masalah buat yang barusan. keributan. Nah, masalah barusan. Bukan Kalau ngeles, Bapak, Bang. Pak Capricorn dengarkan. Kalau Bapak ribut dengan tetangga Bapak, terus Bapak ditempeleng oleh tetangga Bapak, pipi kanan. Apakah Pak Capricorn akan kasih pipi kiri? Ceritanya kan, Bang, misalnya saya langsung Dia buat cerita ditampol sendiri. kaget. Ya, itu kan ini cerita Bapak ceritanya tadi. tiba-tiba. Ini kan cepat ditampol, Ya udah Pak. tiba-tiba aja. Saya Terus tiba-tiba datang ke langsung tempat dibalas Bapak. langsung dibalas lagi. Kiri kanan. Nah, Ya. gue bantuin Ya, Kang Chan, biar dia nggak bisa ngeles Kang Jadi Chan. saya Gini, Ya, gini, Pak Capricorn, gini nih, diumpamain, Kang Chan ngajakin Bapak debat offline, ketemuan nih, Bapak Sherlock nih rumah Bapak, datang nih Kang Chan ke rumah Bapak, pangpung, ribut nih kalian, Kang Chan udah jengkel sama Bapak, saking suka ngelesnya ditabok aja pipi kiri, nah kira-kira Bapak naboknya ke Kang Chan, atau Kang Chan, karena saya sama Kristen nih, tabok yang kanan sekalian nah, biar full, gimana tuh? maksudnya ngelesnya yang bagaimana dulu, Bang? Ini kan kita Jalan Yesus. Pak, dengarkan. berbagi Yang Bapak lakukan. pemahaman. Sebentar dulu, Ini Pak. kan Sebentar. konteksnya kita berbagi Pak, sebentar. pemahaman. Sudah konteksnya Bapak yang edukasi. barusan. Konteksnya Berbagi sudah yang disebutkan. pemahaman, edukasi Iya. agar dapat mengerti sama-sama. Bukan edukasi. Ajaran Yesus nggak Bukan- begitu. Nggak, ajaran Yesus, Pak. Tampar pipi kiri, kasih pipi kanan. Pak, tahu nggak? Ada proposal yang lebih baik. Kalau dalam Taurat, gigi ganti gigi, mata ganti mata. Kalau Yesus, tampar pipi kiri, kasih pipi kanan. Ada proposal dari saya. Gigi ganti gigi, mata ganti mata, nyawa ganti nyawa. Adil, adil. Tapi kalau Bapak memaafkan, itu lebih baik. Setuju nggak? Memaafkan dalam bentuk kasih ya, setuju. Apa? Nah, setuju. Alhamdulillah. Taurat, Yakin nih, memaafkan lebih baik. yang lebih baik. Selok, Kang Chan, ke saya selok. Boleh. Gua mau nampar lu maafin gua ya. Kalau gua nampar Ya, lu maafin tergantung ya. kan ada pilihan itu. Jadi Apa memaafkan lebih baik itu, lebih baik itu berarti kan komparasi kan. Berarti gigi ganti gigi, saya berhak kalau Anda menjajah saya berhak melakukan pembelaan. Saya nggak akan ngasih kotak yang lain untuk dijajah. Apain Setuju. begitu? Setuju. Kalau Anda matahkan gigi saya patahkan gigi Anda. Nah, kalau Anda tampar pipi kanan saya tampar pipi kanan Anda. Tapi dalam konteks tertentu, ternyata ada yang lebih baik. Aku maafkan dia. Ternyata aturannya ada established. Dari mana? Dari Quran. Silakan Pak Jimmy. Aku tadi mau nanya apa ya ke atas ya? Ini kalau di yang kita tadi siang, kalau Bang Chan di Muslim, yang tadi siang itu Kang Chan, ada nggak sih free will? Istilah free will itu? Ada, free will itu ada. Free will berarti karena kita kan, gimana Iya. kita manusia. Betul, betul sekali. Tapi kan yang jadi masalah satu Kang Chan, Apa? semua kan berasal dari Allah.
dari Allah. Iya. Coba di Kang Chan itu. Bagaimana kita bisa free will kalau semua dari Allah? Ya Allah memberikan kehendak bebas itu pada kita. Nggak bisa mikir. Kan Allah memberikan kehendak bebas itu kepada kita. Maka kita gunakan kehendak bebas itu berasal dari Allah. Teksnya begini ya. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Maka Allah mengilhamkan manusia ini punya tendensi untuk berbuat buruk, punya tendensi untuk berbuat baik. Fujuraha wa taqwaha. Kalau ada makhluk yang dia punya tendensi khusus untuk berbuat baik saja, wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak, yaitu malaikat. Kami yang selalu mensucikan engkau, memuji engkau, mengkuduskan engkau. Malaikat. Ada yang pembangkang terus, kami akan sesatkan mereka, kata Allah, kecuali orang-orang yang khusyuk. Siapa? Iblis. Ada. Kerjaannya begitu, negatif, negatif, negatif. Yang ini positif, positif, positif. Manusia ada di antara itu. Itulah yang namanya free will diberikan. Nah, free will inilah nanti yang akan dia dihisab. Mana fujur yang paling banyak atau takwa. Begitu. Hanya dalam Islam yang bisa menerangkan. Berarti free will itu bertentangan dengan takdir kan? Karena segala sesuatu kan ditakdirkan. Enggak, takdir itu ada dua. Takdir yang mutlak dan takdir yang bisa dirubah. Contoh doa, doa bisa merubah takdir. Pak Jeki Muslim atau Kristen? Pak Jeki Muslim atau Kristen? Duh, Pak Jeki dibawa dulu ya. Pak Maiselain Muslim atau Kristen? Ya, Pak Jemi silakan. Saya naikin satu aja dulu ya, J2. Enggak ini. Pak Maiselain Muslim atau Kristen? Kristen Bang, puji Tuhan. Bapak bisa open cam, Pak? Tidak bisa Pak, mohon maaf. Kenapa? Iya, lagi di luar ini, tapi bisa mendengar. Kalau mau diskusi, enggak apa-apa. Oh, silakan. Silakan sebentar ya, Pak Jemi dulu. Kalian berdua di sini, saya tidak akan naikin orang dulu, jadi ambil waktu dan ruangnya dengan maksimal ya. Silakan Pak Jemi. Bang Michelin aja dulu Bang. Tadi aku yang tanya, berarti nanti aku cuma nanya ini dulu, nanti silakan Bang Michelin aja. Berarti free will itu bertentangan dengan takdir kan? Karena kita kalau free will itu kan artinya kehendak manusia. Manusia bisa berbuat apa saja. Bisa ke arah kiri, bisa ke arah kanan. Bisa baik, bisa buruk. Itu namanya free will. Setuju ya Kang Chan ya? Setuju. Nah, tapi di satu sisi bahwa ada yang namanya takdir. Kalau takdir itu segala ketetapan Tuhan, apapun yang diperbuat oleh manusia, Tuhan pasti akan membuat dia melakukan sesuai takdirnya. Iya, ada takdir yang mutlak yang sudah tidak bisa dirubah, ada yang bisa dirubah. Makanya ada kodo, ada kodar yang kita masih bisa merubah itu dengan doa, dengan ikhtiar. Begitu. Emang ada takdir yang bisa dirubah dengan doa? Ada lah, ada. Contoh gimana contohnya Kang Chan? Banyak semua hal kita. Makanya kita contoh ada sholat istikharah namanya. Apa tuh? Allahu la yughayyiru ma biqaumin. Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum hatta yughayyiru ma bi anfusihim, hingga mereka mengubah keadaan dari diri mereka sendiri. Begitu ada. Contoh misalnya kalau ada dalam dua keputusan, maka arahan dari Nabi SAW, kita tidak udah kamu diam aja, duduk-duduk aja di pojokan rumah atau ditentukan, enggak, istikharah, pilih, begitu, minta kepada Allah untuk dipilih, milih. Kita perbandingannya Kang Chan ya. Kang Chan kan Muslim, ditakdirin sama Tuhan A misalkan, saya Kristen nih. Di apa? Ditakdirin sama Tuhan, kita kan nggak tahu ditakdir, tapi ditakdirin sama Tuhan akan berbuat A. Saya kan Kristen nih. Akan berbuat A, maksudnya gimana? Nggak ngerti. Berbuat bahwa takdirnya bakal beginilah. Maaf, misalkan dianggapnya bakal kejadian kecelakaan hari ini. Saya seorang Kristen nih, dengerin dulu. Saya seorang Kristen nih. Saya juga ditakdirkan sama seperti Kang Chan, bakal kecelakaan. Kalau Kang Chan kan ada namanya doa istiqoroh tuh, ya kan? Meminta ini. Tapi Kang Chan milih hari itu ketika udah selesai istiqoroh, oh yaudah hari ini mah aku nggak mau keluar rumah. Saya tanpa melakukan doa, tanpa istiqoroh, saya bisa juga pilihannya sama seperti Kang Chan. Gua mau keluar rumah. Berarti artinya kan Kang Chan
berdoa bisa menginikan takdir, saya dengan free will saya mengikuti takdir juga gitu. Iya, betul. Orang begitulah, begitu. Terus apa masalahnya? Karena doa bisa mengubah takdir gitu. Iya, mengubah takdir. Bisa jadi sayanya asalnya ke B, karena istikharah saya jadi ke A. Karena berdoa saya jadi ke A. Misalnya ini jurang, ini jembatan. Saya nggak tahu ini jurang atau jembatan. Saya berdoa kepada Allah. Yang tadinya saya akan diset ke jurang. Saya berdoa kepada Allah, ya Allah, saya berwasilah dengan nama-namamu. Saya nggak mau ke jurang. Saya masuk langsung ke jembatan. Gitu. Permasalahan Pak Jimmy adalah bahwa takdir oleh Allah itu hanya ditetapkan, semua sudah ditetapkan Allah secara default. Itu aja satu jalur. Enggak, banyak dalam Quran. Bahwa fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Tadi apa, Allahu la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum hingga kaum itu mengubah dengan diri sendiri. Banyak sekali. Itu konsep free will di dalam Islam. Sebetulnya bukan dalam Islam, semua konsepnya begitu. Apakah ada yang meyakini yang seperti Pak Jemi? Ada. Banyak. Kalau dalam Kristen itu namanya Calvinis atau Reform. Dengan pengajaran namanya predestinasi. Iya, sola gratia mereka. Sola gratia, betul. Hanya karena kasih karunia. Sola fide, hanya karena iman. Sola fide. Nah, tapi dalam Islam juga ada, di kelompok Islam juga ada nama Jabariyah. Maka Anda akan melihat nanti nggak usah bekerja, nggak usah dan lain-lain. Bertentangan dengan Al-Quran. Ada. Itu yang mesti Pak Jimmy. Tapi itu ajaran yang nyeleneh, yang apa namanya, orang tidak sesuai dengan literatur. Bukan hanya tidak sesuai dengan literatur, dengan logik juga tidak sesuai. Begitu ya logiknya. Berarti aliran Jabariyah dalam teman-teman Muslim itu sebenarnya aliran yang kalau dikatakan yang melenceng ya, yang sesat ya. Kurang lebih ya. Tidak sesuai dengan Al-Quran dan tidak sesuai dengan petunjuk Nabi SAW. Jadi ada di dalam hadis dikatakan begini. Inna hadakum fi batni ummihi. Apalagi saya lupa ya. Setiap orang itu dalam perut ibunya. Lalu di ujungnya ya, dia selama 40 hari itu sebagai nutfah, mudghah, alaqah, alaqah, mudghah. Sebagai nutfah dari segumpal darah, segumpal daging. 40 hari, 120 hari lah. 120 hari itu 4 bulan, dan itu presisi sama dengan apa yang disampaikan oleh medis. Setelah 4 bulan, wa yursalu ilahil malak, kemudian diutus malaikat, fayanfakhu fihi ruh, maka ditiupkan ruh. Jadilah manusia. Ada jasad, ada ruh. Terus setelah itu dibikat bi arba'ah. Semuanya dengan ditetapkanlah 4 perkara. Satu, kalau tidak salah, satu itu adalah amaluhu, amalnya. Terus rizkuhu, kalau nggak salah rizkinya. Terus wasaqiyu am sa'idun, kalau nggak salah ya, senang bagian, dan satu lagi lupa jodohnya itu apa. Nah, ada amaluhu, situ amalnya. Maka orang berpendapat apa yang kita lakukan ini, kita mengangkat ini ditentukan oleh Allah, dan seterusnya. Apakah benar? Tidak sepenuhnya benar. Karena Allah memberikan kepada kita fa'alhamaha fujura wa taqwaha. Kalau Anda berzina, itu bukan kehendak Allah. Karena tahu dari mana bukan kehendak Allah, sudah melarang la taqrabuz zina. Betul kehendak Anda, dan kehendak itulah nanti akan dihakimi, akan dihitung, dihisab, begitu. Anda punya kesempatan berzina, nggak berzina, begitu. Ini baik, ini buruk, begitu. Berzina itu bukan kehendak Allah, bukan kehendak Tuhan. Setuju saya sama Kang Chan, karena udah ada perintahnya kan, setuju ya? Jangankan Anda, udah 7 hari orang Kristen setuju dengan saya, Buddha Sali setuju, MM setuju, Albert Mampuk setuju. Lu sempet banget. Sebentar. Iya. Ini sambil nunggu Bang Michael, kalau Bang Michael silakan lanjut aja. Nah, yang jadi masalah, pertanyaan saya, berzina nggak berzina itu termasuk free will kan? Yes, betul. Makanya itu bukan takdir. Hisabnya tuh di situ. Berzina tidak berzina itu pasti menentang kehendak Tuhan. Tapi itu berzina tidak berzina itu termasuknya free will kita kan? Free will lah, iya. Makanya dikatakan la taqrabuz zina, jangan kau dekati zina. Dia kehendak bebas dia. Kalau Allah sudah memberikan takdirnya, di mana takdirnya diberikan kehendak bebas. Silakan Bang Meclam kalau mau bertanya sama Kang itu, sama Bang Kancam. Silakan Pak, ini waktunya. Kita nggak ada topik khusus. Kristen tanya Kang Chan, jadi lebih global, lebih memudahkan
Bapak-bapak untuk berakselerasi, silakan. Nanyanya jangan banyak-banyak bang. Satu pertanyaan di sini 100.000 bang. Gua aja udah habis Aja 2,5 di korting sama dia. Iya, betul lagi 17 Agustus kan ada voucher lah. Oke. Jadi saya hanya mau bertanya, ya ini diskusi saja ya tadi. Ya, ini berkaitan juga dengan free will ya. Karena lagi diskusi soal free will. Di dalam kekristenan juga ada konsep free will gitu. Jelas, nyata, terang benderang gitu. Nah, di contohnya ya di dalam Wahyu 22 ayat 12 itu kan seluruh manusia dihakimi menurut perbuatannya gitu ya. Itu kan memperlihatkan ada aspek free will, kehendak bebas itu. Tapi yang saya mau tanyakan di dalam Islam, apakah ada ayat Al-Quran yang melegitimasi bahwa umat Islam itu akan masuk surga? Barang siapa percaya dengan Islam, barang siapa beriman kepada Allah dan kepada Muhammad masuk surga. Itu ada ya, Kang Chan ya? Bukan ada sebetulnya, tapi banyak sekali. Berbeda antara Al-Quran dengan Bible. Tuhannya Islam, Allah, bergelimangan dalam Quran bahwa orang Islam, Muslimin itu masuk surga. Orang yang beriman seperti pertanyaan Bapak kepada Allah itu masuk surga banyak sekali. Saya kasih 2 ayat contoh. Surat Al-Bayyinah. Innalladzina amanu, orang yang beriman, wa amilus solihat, jazauhum inda rabbihim. Balasan di sisi Tuhan mereka jannah surga. Lalu surat Az-Zukhruf ayat berapa saya lupa nanti. Kalau mereka menjadi muslim, lalu masuklah ke dalam mereka ke dalam surga. Ya ayat Tuhan nafsul mutmainnah, wahai orang-orang yang berjiwa tenang, orang-orang mukmin. Irji'i ila rabbiki radiyatan madi fadkhuli fi ibadi, masuklah menjadi hambaku, wadkhuli jannati, masuklah menjadi ke dalam surgaku. Banyak sekali berkelimangan dari A. Berbeda dengan Bible, Tuhannya yang bernama Yesus tidak pernah ada menjamin Kristen sekalipun masuk surga, nggak pernah ada. Saya sudah menantang pendeta-pendeta dan akademisi-akademisi Kristen untuk menunjukkan di mana Yesus, sebentar saya menjawab. Sekarang kita ada dalam komparasi ya, kita dalam diskursus Islam Kristen, di mana Yesus pernah menjaminkan surga bagi Kristen sejelas, bahkan nggak usah banyak-banyak, sejelas bagaimana orang Islam, orang beriman dalam Quran dijamin surga oleh Allah. Nggak pernah ada. Kalau Bapak bisa boleh. Saya bisa menjawab dengan sederhana saja, itu dalam Bible itu sudah dinyatakan nih, khususnya di Injil ya. Pernyataan kasih buktinya Pak. Oke, Yohanes 14 ayat 1 sampai 3. Itu bukan untuk Kristen Pak, itu untuk Simon Petrus dan rekan-rekan. Oh, bukan. Jadi yang disebut Kristen itu apa? Kristen itu pengikut Kristus, dan Kristusnya adalah Kristus Paulus, 1 Korintus 11 nomor 1. Kalau Bapak baca Yohanes pasal 14 itu, Bapak baca di Yohanes nomor 13 di ujungnya. Itu Simon Petrus bertanya kepada Yesus, dia mau pergi kemana? Dan lalu Yesus bercerita di Yohanes pasal 14 itu terkait eskatologi. Aku akan memberikan tempat kepadamu di rumah Bapa. Kamu atau kalian kalau salah. Simon Petrus dan rekan-rekan, bukan Kristen, jauh panggang dari api. Pak, suaranya kecil Pak. Sekarang saya tanya, Petrus dan para murid itu pengikut Kristus bukan? Yes, pengikut Yesus tepatnya. Pengikut Yesus Kristus. Suaranya Pak kecil, Pak. Atau saya yang mendengar kecil gitu? Suara dia kecil. Oh iya, suara Pak Mai kecil. Oke. Begini Pak, di dalam kekristenan itu yang disebut Kristen adalah pengikut Kristus Yesus, ya. Sekarang saya tanya, Rasul Paulus, Rasul Petrus, Rasul Yohanes dan lain sebagainya itu pengikut Kristus bukan? Ya, dan bukan Jawab Kristen. saja ya atau tidak? Ya Paulus atau tidak? Paulus bukan pengikut Yesus. Sekarang saya tanya, Petrus, Yohanes, Filipus, Yakobus, 12 rasul ini pengikut Yesus Kristus bukan? Pengikut Yesus Kristus bukan Kristen. Jawab saja ya atau tidak. Iya. Bukan Kristen. Kristus bukan Kristen. Iya, bukan Kristen. Gimana Yesus itu, Pak? memberikan Pengikut Yohanes Yesus pasal Kristus itu disebut
Yohanes Pengikut pasal Yesus- 10 sebentar. Yohanes Berikan pasal 10 saya nomor 27. waktu untuk ngomong. Berikan waktu saya ngomong, Pak. Iya. Pak, berikan waktu saya ngomong. Iya, Ya. boleh. Di Antioquia pertama kali para Nah, murid Antioquia benar. disebut Kristen, ya. Antioquia. Nah, betul. Ada Nah, Petrus nggak di itu situ? adalah Ada Petrus, kata Kristen, sebentar, ada Petrus nggak di kata situ? Kristen itu Ada Petrus di nggak di situ? Antioquia ada. Semua murid ada di situ, ya. Jadi Petrus, Paulus itu Tunjukkan. adalah partner dalam pelayanan. Pak, sebentar Sekarang dulu. saya tanya, Sebentar dulu, Pak. Sebentar Nah, dulu. tidak. Sebentar. Sekarang sebentar. Tahan dulu. Sekarang saya tanya, pengikut Yesus Kristus, Petrus, Yohanes, ya, Bapak setuju nggak mereka itu pengikut Yesus Kristus? Setuju, bukan nggak? Kristen. Setuju, bukan Kristen. Setuju. Jadi kalau kami, terserah Bapak mau sebut kami Nasrani kayak Kristen, tapi kalau kami pengikut Yesus Kristus yang diikuti oleh Petrus, Yohanes, Filipus, Yakobus, Bukan Kristen, Bartolomeus, dan lain sebagainya. Enggak, apa? Petrus, Yohanes, kedua 12 murid itu oleh Yesus sudah diberi nomenklatur, bukan Kristen. Nomenklaturnya Sekarang saya apa? tanya, Bapak mau sebut saya Kristen kah, Nasrani kah, mau sebut saya anggotanya Prabowo kah? Bapak Kalau nggak saya pede dengan mengikuti Kristen ya? Kalau saya Sekarang mengikuti dia Yesus bebas Kristus, sih, tahu. sabar Bang, sabar. Kalau saya mengikuti Yesus Kristus, ya, saya mengikuti Yesus Kristus nih. Saya percaya Yesus Kristus sebagai Tuhan dan juru selamat. Saya percaya perkataannya, saya percaya mujizatnya. Saya percaya bahwa nanti ketika saya mati saya akan dibawa ke surga. Nah, saya pengikut Yesus atau bukan? Bukan, Bapak ini Sama kan Kristen. seperti Petrus bukan saya. Status saya sama nggak seperti Petrus? Enggak, Bapak Kristen, Petrus Loh, bukan kok enggak? Kristen. Lah saya percaya nih Pak. Pernyataan Yohanes 14 ayat 1 sampai 3. Saya percaya. Oke, Karena Bapak percaya? saya mengimani Baik, Yesus. kita tes. Kok Bapak tidak Baik, kita tidak cek. tidak Kita cek ikhlas sekarang. saya percaya kepada Baik, Yesus. Baik, kita cek sekarang. Itu Kita lucu cek Yohanes sekali pasal loh 14. Pak. Asli. Baik, sebentar. Kita cek sekarang. Pak, Bapak sebagai Kristen mengakui tidak jalan keselamatan satu-satunya itu hanya dengan Yesus? Ya, Yohanes 14 ayat 6. Baik, sekarang Bapak Yohanes pasal 4, buka pasal 14 nomor 16. Pak, Iya, sebentar saya baca dulu. Dia satu device, Kang Chan. Dia satu device. Pak Jemi mau bantu baca. Apaan teh? Yohanes 14, 16. Gua boleh ikutan ngomong. Gua nggak demen ngomong ikutan. takut Baca bisa. aja, bantu baca aja, kasihan bapaknya satu device.